saya masih punya rasa takut, tapi ada ketakutan yang lain. Bahkan daripada hantu, saya lebih takut dengan misalnya tagihan KPR atau cicilan KPR, SPP anak, tugas kuliah, dan lain-lain. Kita hidup dalam dunia simulasi. Kita tidak lagi berhadapan dengan realitas, tetapi dengan gambar dan citra tentang realitas. Contohnya, film horor Thailand, Pimak, di mana hampir sebagian orang menganggap film tersebut lebih menonjolkan komedi daripada misteri. Misalnya, kuburan bergeser dari sakral ke sosial. Dulu kita takut hantu, sekarang kita takut tenggat waktu, takut gagal bayar, takut kehilangan eksistensi di dunia digital. Baik, selamat datang di Hanya Sebuah Renungan dengan saya, Siddhartha. Di konten saya ini, saya akan membahas mengenai rasa takut. Dan di sini saya hanya berbagi, tidak berniat menggurui. Jika Anda memiliki pandangan lain, saya sangat menghargai dan saya siap belajar lagi. Jadi, konten ini terinspirasi dari salah satu dosen saya, Buto, yang kebetulan menjadi salah satu dosen pengampu di mata kuliah Pembangunan dan Perubahan Sosial, di mana saat itu beliau mengajak kami untuk berdiskusi mengenai teori evolusionisme, dan saya tertarik untuk merenung lebih lanjut dari salah satu topik bahasan di kelas itu, yaitu rasa takut. Jadi dalam teori evolusionisme sosial, pada awalnya kita membahas bahwa eh, teori ini digagas oleh beberapa tokoh seperti Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Emil Durkheim, di mana mereka menjelaskan bahwa masyarakat berkembang secara bertahap dari yang sederhana menuju bentuk yang kompleks. Dulu, masyarakat hidup sangat dekat dengan alam dan dunia spiritual. Dulu juga em, banyak sekali cerita tentang roh, arwah, dan tempat angker yang menjadi bagian dari cara mereka memahami dunia. Tapi seiring waktu, pengetahuan berkembang, kota semakin padat, dan teknologi hadir. Semua itu mengubah cara manusia melihat realitas, termasuk rasa takut. Rasa takut berevolusi mungkin. Tidak hilang, tapi mungkin berubah bentuk dan objeknya. Sekarang kita berpikir sejenak. Apakah Anda adalah salah satu di antara manusia-manusia yang takut dengan makam atau kuburan? Entah saat melihatnya, atau melewatinya, atau bahkan mengunjunginya? Dulu, dulu banyak sekali cerita-cerita misteri, cerita horor terkait dengan makam. Misalnya orang naik sepeda malam hari, tiba-tiba sepedanya merasa berat, dan ternyata dia membonceng seekor seonggok atau mungkin sesosok poci. Ya, sedikit merinding ketika saya berbicara tentang beliau. Sesosok hantu segelondongan kain putih mangka, ya, kata orang Jawa, ya, yang konon sangat menyeramkan. Ada yang menyebutnya sosok sugus, pocica, atau istilah-istilah lain yang tujuannya adalah supaya rasa takutnya tidak berlebihan, begitu. Dan kisah-kisah seperti ini yang membuat makam menjadi tempat yang menakutkan, tempat yang angker. Tapi sekarang bagaimana? Sensasi keangkeran itu mungkin sedikit memudar, atau memang sudah memudar. Saya tidak lama
sebelum ini pernah menyaksikan sendiri di sebuah area pemakaman besar di Surabaya. Cukup mengejutkan, ada tiga anak SD masih berseragam merah putih, rebahan di atas makam, menonton ponsel sambil tertawa-tawa. Sedangkan tidak jauh dari situ, saya juga melihat seorang ibu duduk santai sambil kipas-kipas bersama anaknya di bawah pohon yang rindang, masih di area makam. Saat melihat mereka, saya batin bahasa Jawanya ya. Kok gak takut ya mereka ini ya? Padahal saya sendiri dulu lewat lewat kuburan saja deg-degan. Nah, ini adalah sebuah fenomena di mana em, makam sudah tidak ditakuti lagi. Banyak juga makam yang berubah fungsi. Ada yang menjadi tempat nongkrong, bahkan warung kopi, atau banyak warga Surabaya menyebutnya kiras, ya, warung kopi kiras. Bahkan juga tidak eh, bukan menjadi rahasia lagi bahwa beberapa makam telah menjadi area lokalisasi. Jadi sensasi angker seolah hilang. Kuburan bukan lagi tempat untuk menundukkan kepala, tapi tempat bersantai, bahkan mencari rezeki. Menarik lagi, muncul rumah duka modern seperti Grand Heaven, tempatnya bersih, berpendingin, mewah, dan bahkan mereka menyediakan paket kedukaan untuk keluarga Muslim. Dulu rumah duka identik dengan kesedihan, keheningan, tapi sekarang malah identik dengan profesionalitas dan kenyamanan. Kematian pun kini dikemas indah, elegan, dan efisien. Kalau saya ingat masa kecil saya adalah orang yang paling penakut di rumah. Bahkan ke kamar mandi pun minta ditemani. Tidur pun tidak berani sendirian. Tapi sekarang rasanya berbeda. Saya masih punya rasa takut, tapi ada ketakutan yang lain. Bahkan daripada hantu, saya lebih takut dengan misalnya tagihan KPR atau cicilan KPR, SPP anak, tugas kuliah dan lain-lain. Itu yang membendung rasa takut saya yang misalnya tidak ada eh, cicilan dan lain-lain, mungkin pikiran saya masih terpaku sama ketakutan terhadap dunia metafisik gitu. Dan di titik ini saya bertanya, apa yang sebenarnya sedang berubah dalam budaya kita? Apakah rasa takut itu benar-benar berevolusi bersama manusia? Em, saya berusaha untuk mengaitkan dengan eh, teori sosial. Yang pertama adalah teori konstruksi sosial dari Berger dan Luhmann, di mana mereka mengatakan bahwa realitas sosial itu dibentuk oleh manusia melalui kebiasaan, kesepakatan, dan interaksi. Ketika budaya berbeda, rasa takut juga berbeda. Orang Jawa beragama Islam takut sama hantu poci tadi, sementara orang Maluku dan Nusa Tenggara Timur mungkin lebih takut pada Suwangi. Jadi, eh, menurut saya rasa takut terhadap poci atau Suwangi bukan hal alami, tapi hasil dari konstruksi budaya. Ketakutan selalu hadir dari budaya yang melingkupinya. Ketika budaya berubah, rasa takut pun ikut berubah. Pernahkah Anda yang sudah berkeluarga menakut-nakuti anak Anda yang suka main malam hari, atau sudah menjelang maghrib tapi anak-anak Anda belum pulang bermainnya? Dari situ, secara tidak langsung atau secara tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, rasa takut bisa jadi karena dari kecil diajarkan bahwa ada sesuatu yang menakutkan. Begitu. Selain itu, ketika budaya dan media berubah, konstruksi makna juga ikut berubah.
Anak-anak sekarang tidak takut poci tadi, tapi mereka tahu poci itu siapa karena dari film, dari YouTube, dari TikTok. Artinya eh, rasa takut itu eh, bukan hasil dari mereka melihat langsung atau dari cerita orang, tapi dari paparan mereka terhadap sosial media. Jadi rasa takut berpindah dari pengalaman langsung ke pengalaman media. Kemudian dari teori sekularisasi Peter Berger yang menyatakan bahwa modernisasi membuat yang sakral menjadi profan. Kuburan yang dulu dianggap tempat roh bersemayam, sekarang jadi tempat nongkrong. Dulu keheningan kubur mengingatkan kita pada kematian, sekarang jadi latar foto estetik di Instagram. Masyarakat sekarang semakin rasional dan sesuatu yang berbau berbau spiritual mungkin semakin mulai kehilangan ruang. Teori kedua ada postmodernisme ala Jean Baudrillard, di mana beliau mengatakan bahwa kita hidup dalam dunia simulasi. Kita tidak lagi berhadapan dengan realitas, tetapi dengan gambar dan citra tentang realitas. Contohnya, film horor Thailand, Pimak, di mana hampir sebagian orang menganggap film tersebut lebih menonjolkan komedi daripada misteri. Atau ketika Anda masih ingat tren Twilight Saga, ada Edward Cullen dan Bella Swan, pasangan antara vampir dan manusia, di mana pada saat itu banyak penonton gitu fan yang justru ingin memiliki pacar vampir. Ya, karena lebih cool, lebih keren, bukan takut pada vampir. Ada beberapa juga yang ingin hidup seperti vampir, di mana mereka bisa hidup panjang, panjang umur. Ini tanda bahwa makna takut sudah direproduksi menjadi sebuah hiburan, bahkan menjadi fantasi romantik. Kalau saya perhatikan perubahan sosial yang terjadi ada di tiga level. Level yang pertama adalah perubahan nilai dan makna. Misalnya, kuburan bergeser dari sakral ke sosial, em, kematian bergeser dari spiritual ke komersial. Sedangkan di level kedua ada perubahan fungsi sosial, di mana dulu rasa takut mengontrol perilaku. Sekarang, kontrol sosial digantikan oleh logika, teknologi, dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang ketiga adalah perubahan cara manusia memaknai dunia. Dulu spiritual, sekarang rasional dan visual. Rasa takut tidak hilang, tapi dialihkan dari makhluk halus ke ketakutan hidup, gagal, miskin, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan like dalam video yang Anda unggah atau postingan yang Anda unggah di sosial media Anda. Jadi, ini adalah sebuah indikator apakah rasa takut benar-benar berevolusi. Dulu manusia takut pada yang tidak terlihat, sekarang manusia takut kehilangan hal-hal yang bisa diukur. Rasa takut kehilangan koneksi internet, pekerjaan, atau status sosial. Em, saya kadang berpikir, atau saya mengajak Anda berpikir, apakah rasa takut itu em, hilang, tidak hilang, berpindah tempat, berpindah bentuk, atau berevolusi. Dulu kita takut hantu, sekarang kita takut tenggat waktu, takut gagal bayar, takut kehilangan eksistensi di dunia digital. Kalau begitu, apakah manusia kita benar-benar lebih berani atau hanya mengganti bentuk ketakutan kita? Dan bagaimana dengan generasi alfa, anak-anak kita yang tidak pernah mengalami melihat kuburan gelap, tapi tahu poci dari YouTube atau TikTok? Apakah rasa takut mereka diwariskan lewat cerita orang tua atau dikendalikan oleh algoritma
yang sengaja menampilkan konten horor agar laku. Apakah mungkin rasa takut itu kini dikelola bahkan dijual oleh media yang melestarikan rasa takut karena disitulah ada nilai ekonomi. Dari sini, sekali lagi coba kita renungkan sama-sama, perubahan sosial bukan cuma soal teknologi dan ekonomi, tapi juga tentang bagaimana kita memaknai rasa takut. Mungkin kita sudah tidak takut lewat kuburan, lewat makam, tapi jangan sampai kita kehilangan rasa takut yang paling penting, yaitu rasa takut kehilangan makna. Karena kalau manusia sudah tidak takut kehilangan makna, disitulah perubahan sosial bisa kehilangan arah. Terima kasih. Selamat merenung. Sampai jumpa di konten selanjutnya.